Ini kalau kita berbicara tentang ini, kita teringat juga dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu berjalan. Tapi ini jangan disalahpahami kemudian menunjukkan bahwa Nabi tidak memperbolehkan ada seorang pemimpin berjalan di hadapan. Bukan begitu. Terkadang apabila ada seorang guru atau tokoh berjalan diikuti oleh para murid-muridnya, itu mungkin di satu kesempatan beliau mendidik murid-murid untuk mau berjalan di belakang guru. Itu kita sebagai murid. Tapi di sini kita melihat lagi dimensi yang berbeda, di mana ketawaduan Nabi SAW. Seperti yang Bapak tahu, ketika Nabi berjalan di pasar, ada seorang penjual daging, ada seorang pedagang, tiba-tiba ingin bangun untuk menyalami Nabi, Nabi tahan. Karena Nabi tidak ingin diistimewakan. Tidak ingin diistimewakan bukan berarti beliau tidak istimewa. Hanya karena tidak ingin diistimewakan bukan berarti Nabi tidak istimewa. Karena cukup Nabi itu istimewa sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Nabi ketika ada orang ingin mencium tangan beliau, beliau tahan badan orang itu. Itu daripada kesempurnaan sifat tawadhu Nabi. Sehingga benar-benar Nabi itu Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Benar-benar sempurna di dalam maqamul ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah Nabi itu benar-benar sempurna. Tetapi di sisi lain, Nabi pun bersabda, ujar Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin semua manusia dan tidak ada kesombongan dari apa yang Nabi ungkapkan. Aku kan ada sombongnya Nabi. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin. Itu kebenarannya seperti itu. Tetapi cara Nabi bersikap seperti ini. Gitu. Tapi meskipun begitu, Nabi tidak ingin beliau sampai dikatakan jangan jar Nabi kalian puji aku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa anak Maryam. Tetapi tetap kalimat ini tidak menghalangi para sahabat untuk mengungkapkan kebesaran jati diri Nabi SAW. Karena ini seakan pesan bagi kita, Nabi itu melarang kita macam orang Kristen terhadap Nabi Isa. Sebenarnya difahami oleh para ulama, redaksi kalimat larangan ini adalah Nabi melarang kita seperti orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Artinya jangan memuji Nabi didasari dengan kedustaan. Satu, jangan mengada-ada. Nah, ini dalam akidah kita. Yang kedua, jangan meletakkan Nabi di dalam martabat ketuhanan. Makanya dikatakan oleh Imam Busiri, madda'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Jadi tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap nabi-nabi mereka. Maksudnya jangan menganggap Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Selain dari itu atur aja pian. Hendak kaya apa aja pian memuji Nabi. Toh pujian kita tuh belum sampai untuk memuji Nabi sebagaimana semestinya. Jadi Nabi ini orang yang luar biasa memiliki sifat tawadhu. Luar biasa. Jadi suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berjalan dan diikuti oleh para murid-murid beliau. Orang-orang yang
Terutamanya satu para tabi'in. Tabi'in ini mereka tidak bertemu Nabi, tapi mereka bertemu sahabat. Lalu karena mereka tidak bertemu Nabi, mereka sangat ingin mendengar ilmu dari sahabat yang mereka dapat dari Nabi gitu. Kayak kita nih, dulu di Samarinda nih misalnya siapa kita sebut tokoh kita di Samarinda. Misalnya almarhum Ki Haji Abdullah Marisi. Ada di antara kita yang kada pernah bertemu beliau misalnya. Lalu kita mencari orang yang pernah bertemu beliau, lalu kita tanyakan kayak apa Bahari pian belajar lawan Sidin. Nah begitulah orang-orang mendekati Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai kemana beliau berjalan diikuti, diumpati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud itu berpaling. Stop berjalan, merasa orang banyak mau umpati di belakang. Stop Sidin, lihat di sini ke belakang. Langsung Sidin berkata, ujar Sidin, stop. Ba apa aja Sidin bubuhan ikam mau umpati aku. Ini kan mereka ini mengikuti karena menganggap yang diikuti ini orang besar. Berjalan di belakangnya. Abdullah bin Mas'ud merasa tidak nyaman dengan itu. Maka ujar Abdullah bin Mas'ud, demi Allah ajar Sidin. Seandainya kamu tahu apa yang tersembunyi di balik pintu rumahku, niscaya kamu tidak akan mengikuti aku. Maksud Sidin, seandainya ikam tahu betapa banyak aibku yang telah Allah tutup, niscaya ikam kada akan umpati aku. Itu perasaan Sidin aja sebenarnya. Artinya aku ini bukan orang yang pantas untuk diikuti. Aku ini dosa banyak juga ibaratnya gitu. Di balik pintu rumahku banyak rahasia-rahasia yang Allah tutupi. Bapak ikam bisa mengumpati aku. Nah inilah terkadang para arifin oleh para ulama dikatakan. Terkadang Allah apabila ingin menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Itu terkadang di masa mudanya atau di masa lalunya. Mungkin dia ditakdirkan oleh Allah untuk jatuh ke dalam satu maksiat. Terjerumusinya. Karena mereka bukan nabi. Kalau nabi maksum. Lalu terjerumusinya ke dalam satu maksiat di masa muda atau di masa lalu. Tapi setelah itu Allah beri taufik, Allah beri hidayah. Allah pertemukan dia dengan seorang guru yang arif. Lalu kemudian keadaannya berubah, dia menjadi lebih baik. Tetapi dosanya di masa lalu, kesalahan itu menghantuinya. Sehingga kemudian inya kadang merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak merasa sombong di hadapan orang lain. Dan itu menjadikannya bisa memberikan uzur kepada orang lain. Ketika inya melihat orang bermaksiat, inya hanya berusaha untuk mengingatkan dan menolong orang itu keluar dari maksiat. Tetapi tidak ada penghakiman di saat itu. Kalau pang inya menganggap orang, karena inya sadar inya pun pernah berada di posisi yang sama dengan orang itu. Artinya jika aku dulu melakukan maksiat yang lebih parah dari orang ini, lalu Allah mampu memberi aku petunjuk, maka Allah pun lebih mampu untuk memberi petunjuk kepada orang yang maksiatnya kada separah aku Bahari. Itu satu. Jadi itulah kita terkadang dengan segala masa lalu kita, dengan segala dosa kita, kita itu dididik untuk bagaimana tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Karena sebenarnya apa yang dia lakukan hari ini boleh jadi tidak lebih besar dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Makanya timbullah istilah suatu dosa atau kesalahan di masa lalu yang dilakukan seseorang tetapi kemudian melahirkan penyesalan di hati. Sebuah kesalahan yang kemudian melahirkan penyesalan dan taubat
itu lebih baik daripada satu ibadat yang melahirkan kesombongan. Lalu ulama memberi contoh, tadi malam ada orang yang karena kesibukan apakah lalunya tidur. Begitu bangun azan sudah subuh. Lalu menyesal di hatinya, ya Allah, bujur-bujur tatangis inya. Kada bangun sembahyang tahajud, menyesal bana hatinya, kenapa jadi kada bertahajud. Jaka bahasa Banjar tuh sangkal bana hatinya. Di sisi lain ada orang yang tadi malam sholat tahajud. Tetapi di waktu pagi timbul ujub dengan dirinya. Merasa kagum dengan apa yang ia lakukan. Lalu dikatakannya dalam hati, ada juga kajar di Sungai Kledang nih nang bangun malam tadi jar. Mun hari hujan kayak ini lambat nih jar. Jangan-jangan aku aja pinanya nang sembahyang tahajud malam ini. Lalu timbul kekaguman terhadap dirinya. Nah, ini yang dimaksud ulama, dia dengan segala dosanya tetapi melahirkan penyesalan. Ini dengan segala kebaikan yang dilakukan tetapi menimbulkan kesombongan. Maka lebih baik orang yang melakukan kesalahan tapi akhirnya menyesal. Jadi banyak sekali kalau kita perhatikan para aulia-aulia itu yang mereka Allah takdirkan jatuh dulu ke dalam maksiat, lalu kemudian Allah bimbing mereka dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ada sementara sahabat Nabi itu, Sidin tuh ketujuh duduk di tiang-tiang mana kayak Nabi sembahyang di masjid itu. Nah orang kan tahu ini sahabat Nabi di zaman generasi tabiin itu, oh ini sahabat Nabi. Maka mereka akan berkerumun di sisi mereka tuh ketika di buncu-buncu mana itu didatangi orang. Maka beliau ketika didatangi orang, ya baik-baik aja, beliau akan sampaikan apa yang orang, tapi kalau sudah mulai terlalu banyak, beliau sini segera menghindar. Karena kita manusia ini bermacam-macam lah. Bahkan para wali Allah Ta'ala pun ada yang masyhur, ada yang mastur. Kalau masyhur ya kita sama-sama tahu lah, artinya kita bisa juga menjaga diri, menjaga adab,